Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Waliyullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Ishhad bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fi baqa'i, alhamdulillahi fi hayati. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang saya hormati pengurus DKM Musholah Al-Hidayah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan pagi ini dengan wasilah pertemuan kita ini kita semua mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat, yang saya hormati sahabat saya, guru saya, Bapak Ustadz Samsul Rizal. Luar biasa. Jadi wasilah sampai ke sini. Mudah-mudahan kita doakan bersama keluarga beliau, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, ya daripada dia hidup sendirian yang lain pada mati di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah saya dari Gunung Sindur. Dari Gunung Sindur tadi 3:30. Dari Gunung Sindur 3:30 sampai ke Tangerang Selatan ini ya Pak. Saya lewatin satu negara. Nama saya, sebelum ngaji kita kenalan dulu ya. Takutnya ketemu di jalan lupa gitu ya. Nama saya Pak Roni ya. Saya tinggal di Gunung Sindur di perumahan Geria Indah Serpong, Blok D1 nomor 48. Ada Masjid Al-Ikhlas di sana. Kalau mampir ke GIS, ke Pasar Kerupung, mampir ke tempat saya ya. Insya Allah. Puja dan puji hanya kepada Allah, salam dan salam hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada yang menyampaikan kita kepada Allah yang maha tak terbatas. Dengan kita hamba Allah terbatas,
wasilahnya cuma satu, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak akan pernah bisa masuk surga Pak dengan amal ibadah kita, enggak. Kita nih hari ini sedang bertawasul. Kenapa tadi Pak Ustadz sebelum baca salam tawasul dulu? Karena kita mah bukan siapa-siapa Pak. Kenapa tadi mesti dibaca tawasul? Karena apa? Kita ini bersandar kepada guru kita. Guru kita nyari lagi nasabnya, nasab dan kasabnya kepada baginda Nabi. Karena kalau ngikutin kita ibadah, subhanallah berat Pak. Ya, ibadahnya kita masih pengen surga takut neraka. Puasa aja takut masuk neraka. Jadi puasa kita, sholat kita, ibadah kita belum ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita belum sampai dalam predikat muslim. Kita masih punya kebutuhan, kita pengen surga dan takut neraka, makanya kita ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kuliah subuh. Kita ini makhluk Allah yang tadinya gak ada. Kita ini gak ada, diadakan sama Allah yang maha ada dan akan kembali tidak ada. Jadi jangan pernah mengada-ngada. Kita ini gak ada, diadakan sama Allah yang maha ada dan akan kembali gak ada. Jadi kita ini gak ada. Bahkan hakikat hari bukan sebulan, hakikat hari bukan setahun, hakikat hari bukanlah seminggu, bahkan satu hari. Cuma 3 waktu yang diberikan Allah Pak. Kemarin, hari ini, now, ayana, sama isuk besok. Kemarin gak akan terulang, mau sakit hati, mau apapun yang kita rasakan yang kemarin gak akan pernah terulang kembali karena jadi kenangan. Hari ini, now, nyata, kita bisa merasakan betapa nikmat Allah luar biasa hari ini Pak. Bapak hembuskan nafas Bapak. Di dalam hembusan nafas Bapak ada takdir-takdirnya Allah. Bapak bisa kerja, Bapak bisa ibadah. Semuanya bukan karena Bapak, semua karena Allah memudahkan semua urusan kita. Coba hari ini anak kita sakit, bisa gak kita masih ibadah di musola? Jangan pernah merasa ibadah kita karena kita, ibadah kita karena Allah. Terus kalau hakikat hari, hakikat waktu itu bukan sebulan dan setahun, apa Pak Ustaz? Hakikat hari itu cuma 3 Pak. Kemarin, hari ini sama besok. Besok bisa gak kita menjamin diri kita hidup? Enggak. Coba, siapa yang berani jamin besok hari Senin kita masih bisa bernafas? Enggak ada. Semua adalah milik Allah. Terus apa yang mau dibanggain Pak? Tadi sahur makanan yang kita makan, baik yang haram maupun yang halal. Kalau kita tahu ujungnya, mau kita makan enggak? Enggak. Ujungnya cuma kotoran Pak. Air minum yang kita minum bahkan yang haram sekalipun, vodka, whisky, brandy sekalipun, kalau kita tahu ujungnya mau kita minum? Enggak. Air kencing. Pakaian yang hari ini yang kita pakai, andai itu harganya puluhan ribu bahkan 1 juta, 2 tahun yang akan datang baju ini jadi toko Pak, jadi elang. Terus apa yang mau disombongin Pak? Kita kembali sama Allah cuma selembar kain yang gak ada jahitan. Itu adalah kain apa? Ya alhamdulillah kita diberikan kesempatan di bulan puasa, di bulan Ramadan. Ya Allah, coba 1 tahun kemarin Pak, saudara kita yang masih bisa Ramadan hari ini gak bisa. Bedanya kita sama yang di kuburan cuma satu Pak, nafs. Apa itu nafs Pak Ustaz? Nafas. Maka di ayatnya kullu nafsin za'iqatul maut. Bedanya kita sama yang di kuburan itu cuma nafasnya Pak. Hari ini kita masih diberikan nafas nih. Setiap nafas yang kita hembuskan, bahkan kita hirup, itu adalah takdir-takdirnya Allah. Kalau sampai nafas itu terhenti, berarti waktu kita selesai. Terus apa yang mau dibawa?
Rumah kita nih di Permata Pamulang, andai luasnya 6 kali 10, yang kita tidurin 60 meter gak Pak? Enggak, yang kita tidurin cuma semeter 20. Lo kan 60 meternya kita begini nyelonjoran nggak bisa. Piring kita di rumah ada berapa Bu? Bu, Ibu anteng banget ya. Piring di rumah ada berapa? Ada 12 lusin Pak Ustaz. Yang dipakai makan 12 lusinnya? Enggak, cuma 3 piring. Kalau orangnya cuma 3. Yang punya mobil, pas meninggal mobilnya ngikut? Enggak. Yang punya Fortuner, yang punya Expander, yang punya Xenia, yang punya banyak kan R3 ya. Semuanya ngikut ke kuburan? Enggak. Terus apa yang ikut Pak Ustaz? Yang ikut cuma satu, amal. Nah, hari ini kita mau bahas amal. Ya, di dalam kitab Hikam disebutkan Pak, what the meaning amal? Apa sih amal itu? Di surat Al-Mulk sering kita baca, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ternyata yang sampai ke Allah yang amalnya baik. Terus apa itu amal Pak Ustaz? Amal itu hurufnya ada ain, mim, sama lam. Ya. Sebelum beramal ternyata kita harus kenal alam. Alam itu ain, mim, sama lam. Setelah kenal alam, ayat kauniyahnya Allah, baru kita kenal ilmu. Ilmu itu ain, lam, sama mim. Al ilmu bika amal kasajarati bika sama ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Ketika kita melihat amal dengan kekuasaannya Allah, kita mendapatkan ilmu. Dari ilmu harus menjadi laku amal. Amal hurufnya ain, mim, sama lam. Hurufnya diubah gitu aja Pak. Setelah menjadi laku amal, maka harus menjadi apa Pak Ustaz? Harus menjadi alim. Alim hurufnya ain, lam, sama hurufnya 3 yang diulang-ulang Pak. Ini di pengajian umum gak dibahas Pak, demi Allah. Ain, mim, sama lam. Sekarang apa itu amal Pak Ustaz? Di kitab Hikam disebutkan al-a'malu suwarun qa'imatun. Amal itu yang tampak, amal itu casing, amal itu yang kelihatan. Ya, Pak Ustaz Rizal sholat, amaliyahnya sholat, kelihatan nggak? Kelihatan. Pak DKM pergi haji, amaliyahnya pergi haji, kelihatan nggak sekampung? Kelihatan. Sekomplek tadi ya, bakal ngundang ya, wali atau syafar dianterin. Kelihatan nggak amalnya? Kelihatan. Ya, amal itu yang jadi amal itu casing Pak. Ibarat kata handphone berarti yang di luar. Al-a'malu suwarun qa'imatun, amal itu yang tampak, amal itu kelihatan. Wa arwahuha, kalau tidak ada ruhnya. Ini PR-nya penting. Kalau tidak ada ruhnya, wa arwahuha siril ikhlasi biha, kalau nggak ada ikhlas di dalamnya, maka amal itu sia-sia. Ya, jadi kalau kita ibadah tanpa ikhlas, nol. Niat ibadah kenapa sholat subuh usulin pada subuhi rakaataini mustaqbilan qiblati adaan billah kita. Puasa Ramadan nawaitu Ramadan an adani fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillah kita. Kenapa ujung-ujungnya harus Allah? Karena setiap amal tanpa diniatkan karena Allah, amal itu sia-sia. Ya coba yang tahu amal karena Allah, ya kita bisa nilai diri kita sendiri Pak. Ya, bayangin coba di rumah sholatnya cepat, pas masuk masjid sama musola lama.
Berarti niatnya karena apa? Itu PR apa aja Pak? Ya, kita coba belajar dengan ikhlas. Ternyata ikhlas itu susah Pak. Kenapa di surat Al-Ikhlas itu nggak dijelasin Qul huwallahu ikhlas? Kalau di surat An-Nas Qul a'udzu birabbil, ada nasnya. Al-Falaq Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Lahab tabbat yada abil lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal lahab. Ada habnya. Tapi kenapa di surat Al-Ikhlas tidak dijelaskan diksi ikhlasnya? Coba baca surat Al-Ikhlas bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ada ikhlasnya. Jadi yang tahu ikhlas cuma Allah. Harusnya kan Qul huwallahu ikhlas, lam yalid wa lam ikhlas. Tapi kenapa suratnya dikasih nama surat Al-Ikhlas tapi tidak ada diksi ikhlas di dalamnya? Artinya apa? Kalau urusan ikhlas, urusan kita sama Gusti Allah. Misal contoh nih, di Mushola Al-Hidayah ada yang nyumbang. Contoh, Pak DKM saya mau nyumbang berapa duit buat pembangunan Al-Hidayah mau ditingkat jadi masjid. Alhamdulillah. Ini mah doa aja gitu. Kalau masyarakat segini banyak, kalau buat sholat agak buat. Kita doa mudah-mudahan jadi masjid. Lagi cuma di Indonesia Pak ada mushola. Yang benar mah ini masjid. Di atas masjid ada masjid Jami. Ya. Tapi nggak apa-apa jadi mushola Hidayah, nanti kita berdoa jadi masjid Al-Hidayah. Amin ya Rabbal. Contoh ada yang nyumbang Pak Ustadz. Nyumbang 10 juta, ngomong sama DKM, Pak DKM gak usah ditulis nama, tulisnya hamba. Cakep gak? Cakep Pak. Tiba-tiba DKM ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah. Ada yang nyumbang 10 juta dari hamba Allah. Yang nyumbang datang Pak pas di mushola, ngomong sama Pak Rijal, tahu gak 10 juta siapa? Emang siapa? Ngomong sama Pak Rijal di samping, ya tambah yang 10 juta sekarang. Yang nggak usah dibilang hamba Allah men, nggak usah disebut hamba, sebut aja namanya. Hamba Allah udah cakep banget. Tiba-tiba diuji kita Pak, setan biar kelihatan amal kita, bilang jangan hamba Allah, gua. Dahsyat. Tuh, belajar ikhlas susah. Contoh kecil lagi nih. Ini yang sholat subuh kan dari sekian banyak ini hebat banget. Kenapa sholat subuh cuma satu-satunya sholat yang ajarnya pakai as-sholatul khairu minan naum? Sholat lebih baik daripada tidur. Kenapa sholatnya lebih baik daripada zakat? Kenapa sholatnya lebih baik daripada haji? Kenapa sholatnya lebih baik daripada sedekah? Bahkan kenapa sholatnya lebih baik? As-sholatul khairu minas saum. Ada yang udah bahas ini? Kenapa sholat lebih baik daripada tidur? Kecil Pak, berangkat ke mushola Al-Hidayah, hati kecil kita ngomong di dalam hati. Pas masuk mushola cuma dia yang pertama ngomong, dalam hatinya ngomong, ternyata cuma gue yang paling soleh di permata hijau. Sholat subuhnya selesai, 0 Pak. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal itu casing Pak. Sekarang pertanyaannya, mau dinilai apa enggak sama Allah? Kalau mau dinilai sama Allah harus ikhlas. Apapun bentuknya Pak. Mau Bapak, kemarin saya di PBU ngisi, saya ngomong sama teman-teman, dan ini saya mau tuntaskan.
Kenapa? Sunan Kalijaga, Pak. Sunan Kalijaga sebelum dakwah di tanah Jawa. Jadi Habib yang pertama turun di tanah Jawa itu namanya Syekh Subakir. Ya, Syekh Subakir turun karena Jawa ini luar biasa, Pak. Banyak ada duitnya. Dan orang Jawa sakti-sakti, Pak. Punya ilmu merogoh sukma dan lain sebagainya. Tapi saya nggak mau bahas sejarah itu. Saya cuma ngomong orang Jawa. Sunan Kalijaga datang, Sunan Kalijaga ngajarin Bismillah, itu nggak ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Kalijaga datang ke Indonesia mikir bagaimana Bismillah ini bisa diterima sama masyarakat. Orang Jawa udah paham. Sebelum ngomong Bismillah ketinggian, Bismillah yang pertama adalah Bismillah. Apa yang dipilah Pak Ustadz? Kita perlu pilah Pak, mana yang baik dan mana yang buruk. Maka Bismillah yang pertama. Setelah Bismillah, yang kedua adalah Bismillah. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Kalau semuanya baik, ada nggak yang terbaik? Ada. Itu yang harus kita bawa Pak buat anak istri kita. Setelah Bismillah, kedua Bismillah. Yang ketiga Bismillah malih. Apa tahu Pak Ustadz Bismillah malih? Kita ini kan permulah malihan hidup Pak. Tiap hari kita ulangi nih hidup. Bangun tidur, tidur lagi, mandi, berangkat kantor, ketemu anak, ketemu istri dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya kehidupan yang diulang. Permulah malihan hidup ketika di rumah jadi seorang ayah kita Pak. Berangkat ke kantor jadi karyawan. Tinggal di Permata Hijau jadi masyarakat. Kalau Bapak RT, Bapak jadi RT, Bapak DKM, jadi Bapak jadi DKM. Kan kita punya porsinya masing-masing. Gitu. Permulah malihan hidup itu sering kita lakukan. Kita kadang jadi anak, kalau ketemu orang tua kita cium tangan, benar nggak? Iya. Ketika ketemu anak kita jadi orang tua. Yang terakhir Pak, ketika Bismillah dan Bismillah mali, yang ketiga adalah Bismillah. Kita bisa pulang nih. Emang mau hidup aja di dunia? Ayo, yang udah mikirin lebaran pulang kampung, kita udah mikirin lebaran pulang kampung akhirat loh. Ayo, nggak jadi ya? Udah mikirin pulang kampung, yang kita pikirin apa? Pertama, duit, bener nggak? Duit. Kata orang kampung nyobain duit orang Jakarta, ya. Belum oleh-olehnya. Ya, yang kedua kita pasti beliin sesuatu, entah itu pakaian buat orang tua sama saudara, benar? Minimal bawa oleh-oleh dah. Entah itu beli kaleng apa, biskuit kombuan, wafer, ya. Ini kita mau pulang kampung akhirat bawa apa? Ayo, ada yang udah bisa setoran nama? Coba setoran Quran ya, saya baca nanti Bapak sambung ya, Ibu sambung Ibu. Ya, kita setoran Quran. Anggap saya malaikat Jibril. Bingung. Gawat. Kita belum apa-apa Pak. Dan kita nggak bisa apa-apa demi Allah. Terus apa yang mau kita bawa? Kita bangga banget. Ya, bahkan merasa diri lebih baik, lebih alim, lebih soleh itu juga penyakit Pak. Ya, merasa diri lebih baik itu juga penyakit hati. Terus al-amalu suwarun. Kalau amal nggak ada casing, nggak ada ruhnya, handphone nggak ada baterainya, nggak ada isinya, nggak ada fungsinya. Ya, apa tuh ikhlas Pak Ustaz? Ikhlas itu kita cukup Allah yang nilai. Segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan, niatkan karena Allah. Jangan sampai amalannya amalan akhirat jadi amalan dunia cuma gara-gara kita gak niat karena Allah. Sholat amalan dunia apa akhirat? Akhirat. Tapi bisa jadi amalan dunia Pak kalau gak diniatkan karena Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngaji biasa sampai jam berapa? 10. Masya Allah.
Bapak jam 10 hebat banget ya permata itu. Enggak, maksudnya ini serius, mau selesai jam berapa ini? Jam 6? Setengah 6? Berarti udah selesai ya? Oke Pak, sekarang saya mau ajak Bapak diskusi, kita sama-sama kita belajar. Demi Allah saya nggak menggurui, saya nggak mau menggurui. Sekarang kita pikirkan masing-masing. Kenapa kita mesti ibadah? Ada yang bisa jawab? Kalau ada saya kasih kitab, karena ada ini kitab doang. Kenapa mesti sholat Bu? Ayo. Kenapa kita mesti puasa? Rukun Islam. Kenapa? Rukun Islam. Rukun Islam. Pinter, ada lagi? Ada. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Subhanallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan bukan hanya jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, ibadah kita buat siapa? Buat diri kita sendiri. Di Quran loh, di Quran boleh dicari. Di Quran itu Allah memerintahkan sholat. Apa Allah sholat? Halo, Ibu, assalamualaikum. Salam. Oh masih ada. Di Quran ngajak kita buat sholat. Apa Allah sholat? Halo, Ibu. Ibu biasanya yang sering ngaji nih ibu-ibu. Mana Pak Rizal? Di Quran suruh kita sedekah, di Quran suruh kita zakat. Apa Allah zakat? Di Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang gak beriman gak dipanggil sama Allah karena buat puasa cukup orang-orang yang beriman. Karena kalau gak beriman gak bisa puasa. Kalau Islam, banyak Islam KTP Pak. Gak bisa puasa dengan Islam, tapi dengan iman. Orang yang beriman sudah pasti Islam, dan orang yang Islam belum tentu beriman. Apa Allah puasa? Ayo. Dan puasa ini ibadah yang luar biasa Pak. Ibadah sirri, ibadah yang gak kelihatan Pak. Siapa yang berani jamin kita puasa? Mengaku berpuasa lagi. Ayo Pak. Sekarang saya tanya Pak DKM, mana tadi Pak DKM? Pak Bobi. Mana? Wakilnya. Iya. Pak siapa? Pak Bobi. Pak Bobi. Sekarang saya tanya nih Pak Bobi. Pak Bobi, tunjukin ke saya yang namanya Pak Bobi yang mana? Ada yang bisa kasih tahu? Ini nih. Coba. Bapak yang dari tadi ujung mesem-mesem, Pak siapa? Ya mau kemarin Pak, murah senyum nih. Ceweknya banyak kan? Pak siapa Pak? Wardan. Pak? Wardan. Mardan. Pak Mardan, tunjukin Pak Mardan yang mana? Ini terus nih belajar tauhid kita hari ini. Ini kepala Pak, udah dikasih nama sama Gusti Allah. Ini dada, udah dikasih nama sama Gusti Allah. Ini perut. Tunjukin yang namanya Pak Bobi sama Pak Mardan yang mana di saya? Salah namanya Bapak? Punten? Haji Samin. Pak Haji Samin, tunjukin Pak Haji Samin yang mana? Ayo. Kenapa jadi diam ini? Coba. Ini Pak Ustadz, ini dada Pak. Ini perut, ini kaki. Kita nggak berhak menunjuk diri kita siapa. Kok ngaku-ngaku? Ini pipi Pak Ustadz. Pipi dari namanya bukan Pak Haji Samin. Ini jidat. Mau ditelusuri lagi, ini hidung. Mau ke dalam lagi darah.
daging, urat, sumsum, tulang. Terus yang mana yang namanya Pak Rizal? Yang mana? Ayo, yang bisa jawab, kita ngajinya selesai. Kita sampai nggak bisa nyebutin diri kita siapa, tapi kita menganggap diri kita adalah aku yang sebenarnya. Sholatku karena aku, zakatku karena aku. Ada yang bisa jawab? Coba. Kita nggak bisa nunjuk diri. Pak Ustadz Roni yang mana? Bingung saya. Semuanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan ayat kematian, Pak. Kita sering ngomong di masjid dan musola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak A binti A jam 11. Gitu ya. Kita anggap itu ayat yang mati. Padahal itu ayat kesadaran, Pak. Dan kesadaran adalah ilmu yang paling tinggi. Kita nggak akan pernah kenal diri kita siapa kalau kita belum tahu Allah. Karena kita nggak akan pernah kenal Allah sebelum kita kenal diri kita siapa. Tangan kita Allah, Pak. Alif lam lam ha. Ada lafaz Allah? Nih, ini alifnya Allah. Kalau tangan ini dipakai buat maksiat, berarti kita sedang mempermainkan Allah. Orang yang menghina, orang yang mencaci maki, kalau dia sadar betul orang manusia itu adalah ayat insaniyahnya Allah, manusia juga ayat, Pak. Jadi ayat ada 3. Yang pertama ayat Qur'aniyah. Kita baca tadi, Qul huwallah, itu di Quran ada. Yang kedua ayat insaniyah. Ini diri kita nih ayat-ayat Allah, Pak. Maka kalau orang nikah ayatnya wa min ayatihi an khalaqo. Kalau ibu sama bapak sadar kalau suami istri adalah ayat-ayatnya Allah, berani nggak gampang? Enggak. Berani nggak marah-marah? Enggak. Berani nggak mukul anak? Enggak, karena anak adalah ayat-ayatnya Allah. Ada ayat Qur'aniyah, ada ayat insaniyah, yang terakhir ayat kauniyah. Apa? Alam semesta jagat raya ini adalah ayat kauniyahnya Allah. Masih mau nebang hutan sembarangan? Ketika kita nebang hutan, buang sampah sembarangan, sejatinya kita lagi menistakan Allah, Pak. Coba. Kalau korupsi mah ketinggian, Pak. Kita juga sering korupsi buat diri kita pribadi, Pak. Ya enggak? Benar enggak? Tanpa kita sadari. Kerja harusnya pulang jam 5. Ya, Pak. Masuk harusnya jam 8, kita jam 9. Senior. Korupsi nggak? Korupsi. Ya, sholat asar jam 15.03. Kita sholat asarnya 17.56. Yang 18.01 lagi mau ada kita ngatur Allah, Pak. Dan kita berdoa itu seakan-akan memaksa Allah. Padahal hakikat doa itu meminta urusan dikabulin, urusan Gusti Allah. Ini memaksa, ya Allah. Harus kaya, ya Allah. Nabi Muhammad, Pak, yang doanya nggak pernah ditiru dari umat, dari ulama, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Sabang sampai Merauke. Allahumma ahidni miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, berilah saya hidup miskin, mati dalam keadaan miskin, kumpul sama orang miskin, tapi umatnya minta kaya semuanya. Kita mengikuti Nabi yang Muhammad. Rasanya malu, Pak. Kita belum punya apa-apa, kita pulang hari ini. Andai kata malaikat Israfil mengikut sangkakalanya, Pak. Ini sekarang jam 5.45, jam 5.50 tiba-tiba malaikat Israfil ngintip sangkakalanya, ngomong sama kita di dunia, woi manusia ngapain? Kira-kira kita jawabnya apa? Ini malaikat Israfil nanti nih, andai kata dunia itu di pause, berhenti sejenak 5 detik aja, semua yang lagi kerja berhenti, yang lagi ngaji berhenti, yang lagi sholat berhenti, yang lagi maksiat berhenti, yang lagi tidur berhenti. Jam 5.50
50 tiba-tiba malaikat Israfil ngomong, woi manusia di dunia ngapain? Jawabnya apa? Bingung kita Pak. Rasanya nggak ada yang kita bawa Pak. Ayo kita sama-sama terus belajar lagi, ngaji lagi. Belajar dan ngaji harus nyari guru Pak. Nyari guru yang digugu dan ditiru. Minimal gurunya punya nasab dan kasab ke baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nyari guru dari Google, jangan nyari guru dari internetnya. Harus punya guru yang nasab dan kasabnya sampai ke baginda Nabi. Karena kita masuk surga lewat mereka. Kita ini kan sedang menggantungkan sepoci-sepoci kita. Nanti guru kita nengok, oh santri gua masih anu gitu. Kalau ukuran kita beribadah kepada Allah Pak, sujudnya kita aja tukang bakso, tong tukang bakso, kedengeran nggak? Coba sholatnya sahabat Pak. Sayyidina, siapa yang dipanah? Sayyidina? Yang dipanah tiba-tiba minta dicabut panahnya dalam keadaan sholat? Sayyidina? Sayyidina? Ali. Itu saking khusyuknya sholat Pak. Dipanah, ngelepasin panahnya pas sholat. Kira-kira sholatnya kayak apa? Allah, kita mah nyamuknya masih begitu. Terus mau masuk surga. Sayyidina Ali dipanah, itu nyabut panahnya dalam keadaan sholat, tiba-tiba ngomong sama Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, dari cabut belum? Udah, subhanallah, gak kerasa. Kita mengaji udah bapak tahu begini, ya begini. Tapi kalau di rumah mah kagak. Pas ngaji dong rumahnya gak betah banget tuh. Ya, yuk sama-sama kita ngaji lagi. Ngaji ngasah jiwa kita. Karena yang sampai ke Allah bukan jasadnya Pak. Ini nih yang jasad yang keren-keren ini, yang cantik-cantik ibu-ibu semua, itu yang sampai ke Allah bukan jasadnya. Yang jasad akan ketemu jasad lagi, akan dimakan tanah, kembali lagi kepada tanah. Yang sampai ke Allah ruhnya. Makanya tadi saya baca syahadat 3 kali kita ngaji. Yang pertama ada syahadatullah, ada syahadatun nafs. Ya, kita harus syahadat sama nafs kita. Ada syahadatul ruh, kita harus syahadat sama ruh kita. Ada syahadatul jasad, kita harus bersyahadat sama jasad kita. Tapi yang sampai ke Allah itu adalah ruhnya. Ini mau ganteng mau keren kulit kita, semuanya nggak ada yang kita bawa Pak. Yang bawa adalah amalia kita. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ini belum ngaji tadi sebelum buka kita. Kalau mau ngaji bisa 3 jam. Tapi insya Allah nanti ke depan ada waktu lagi kita ngaji lagi. Karena ilmu ini luar biasa Pak. Jangan pernah berhenti Pak. Ngaji terus sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, saya cuma titip pesan, jangan nyari guru di sosial media. Demi Allah, banyak sekarang kaum guru yang bukan mursyid, yang nggak tahu ilmunya, tiba-tiba bilang kafir, tiba-tiba bilang salah, tiba-tiba bilang bid'ah, dia nggak ngerti. Kemarin ada yang bilang wayang haram, kemarin ada yang bilang belangkon haram. Kalau saya mah bukan bilang belangkon haram, dan silakan. Tapi ulama-ulama kita memasukkan ajaran filosofi Islam itu dari kebudayaan. Contoh Pak, batik itu Quran. Batik itu ba yang pakai titik. Batik itu dibalik kitab. Batik dibalik kitab. Kitab itu ada dalilnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sunan Kalijaga bikin memodifikasi ajaran agama Islam, memasukkan dalam kebudayaan luar biasa. Batik itu bak yang pakai titik, batik itu Quran, batik itu Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang pakai batik masih sombong berarti gak kenal batiknya. Belangkon itu Quran Pak, filosofinya Pak. Lipatan kanan dan kirinya 15 tambah 15, 30 juz Al-Quran. Ada siurannya. Bapak kalau lihat ceramah saya di YouTube, saya pakai belangkon, Gus Miftah pakai belangkon, itu ada syahadatullah dan syahadatul Rasul.
Kenapa udah benjolannya ada di belakang Pak Ustaz? Kalau punya ego jangan ditaruh di depan. Kalau punya ego taruhnya di belakang. Yang harus dipikirin ketika belakang ada ininya nih. Yang harus dipikirin yang paling utama adalah kemaslahatan umat. Itu loh, ya. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan ngaji. Cari guru yang benar-benar yang bisa digugu dan ditiru. Yang digugu apa Pak Ustaz? Perilakunya, ucapannya. Ya, mudah-mudahan kita selalu istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala dan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya, mohon maaf kalau memang ada yang kurang pas dan kurang berkenan. Ya dari saya, mohon maaf. Yang terakhir, saya titip pesan satu aja Pak. Kalau doa, tangannya jangan ditaruh di sini. Mohon maaf, punten banget. Nggak boleh gini. Doa itu tangannya diangkat, nggak boleh disejajarkan dengan kemaluan. Anak bapak minta uang, Pak, jajan Pak. Begini kan, mintanya sekali, kata kita bercanda, mintanya 5 kali dikasih apa? Apalagi minta sama Gusti Allah. Kalau doa tangannya nggak boleh disejajarkan dengan kemaluan, karena ini ada Pak, tangannya harus diangkat. Punten ini mas, saya mohon maaf bukan yang ngajarin. Ya, perbaiki jangan-jangan itu wasilah kenapa doa kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja dari saya. Ya, yang belum like dan share YouTube saya ketik Quran Ustaz Roni, nanti ada ceramah-ceramah saya. Ya, saya mohon kita sama-sama, saya pengen dakwah ini bisa tersebar luas ke siapapun dan manfaat kebaikan ini bisa didengarkan oleh orang banyak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi